Ahmad Dhani, pengkhianat NU. Si penghina Banser NU itu kini sok-sokan berkomentar membela kaum cucu palsu. Anak TK sedang berbicara persoalan yang sedang dipermasalahkan sama peneliti, sama profesor, sama ilmuwan, sama yang membuat tesis. Banyak sih teori-teori yang bilang bahwa Habib di Indonesia itu palsu gitu ya. Berani banget gitu ngomong gitu menurut saya. Saya sendiri nggak punya kekuatan, nggak punya keberanian untuk ngomong gitu. Ya udah, kalau Anda nggak punya keberanian, nggak punya kekuatan, karena kan nggak punya landasan, ya, nggak punya dalil untuk mengucapkan itu. Kalau peneliti, dia bertanggung jawab atas penelitiannya, kemudian dia mengeluarkan statement, katakan ya, itu kan beda cerita. Ente kan sebagai musisi, mana bisa ente mengeluarkan pernyataan penolakan atau mengatakan keterputusan sebuah nasab. Ente bukan ahli nasab kok. Polemik tentang tidak tersambungnya nasab kaum Habib kepada Rasulullah ternyata efeknya sangat luas dalam menyingkap tabir-tabir yang selama ini tertutupi berbagai hiruk-pikuk kehidupan yang hakikatnya penuh dengan kepalsuan. Selain tersingkapnya proyek besar pemalsuan sejarah dan nasab para leluhur bangsa, polemik nasab kaum Habib ini ternyata sangat berefek juga terhadap terbukanya kebodohan sebagian umat manusia, yang mana mereka seperti tidak bisa lagi menggunakan akal sehatnya dalam menyikapi sebuah masalah. Selama ini kita menganggap suatu hal yang wajar jika kaum budak tidak bisa menggunakan akal sehat mereka dalam menerima kebenaran. Tapi ternyata bukan hanya kaum budak yang ber-IQ rendah saja yang tidak bisa menggunakan akal sehat mereka, namun orang-orang yang selama ini kita anggap intelektual pun juga sama tidak bisa menggunakan akal sehat mereka dalam menerima fakta yang ada. Kita sebut saja si pengkhianat NU Ahmad Dhani contohnya. Dia yang selama ini dianggap sebagai orang yang intelektual, ternyata pemikirannya tidak lebih seperti pemikiran kaum budak yang tidak bisa menerima fakta meskipun akal sehatnya sudah tidak bisa membantah. Entah dia tahu atau tidak permasalahan sesungguhnya kenapa nasab kaum Habib tidak tersambung kepada Rasulullah. Jika dia tidak pernah tahu masalahnya, namun berani berkomentar buruk terhadap ulama yang menolak nasab kaum Habib, maka jelas dia adalah seorang jahilun murakkab, termasuk orang yang bodoh tidak memahami masalah tapi berani berkomentar, yang malah semakin menunjukkan kebodohannya. Namun jika seandainya ia tahu permasalahannya bahwa nasab kaum Habib tertolak berdasarkan kajian kitab nasab maupun secara DNA, namun ia tetap tidak bisa menerimanya, maka bisa kita simpulkan dia termasuk orang yang tidak bisa menggunakan akal sehatnya sehingga kebenaran yang sudah ditunjukkan di depan mata tetap tidak bisa untuk dia terima. Dan dalam hal ini, kemungkinan yang pertamalah yang sepertinya ada pada dirinya, yaitu orang yang bodoh tidak memahami masalah, namun ikut berkomentar terhadap sesuatu yang tidak ia ketahuinya. Antara Sayyid dan Syarif saja ia tidak tahu perbedaannya, kok bisa-bisanya dengan seenak udelnya menyimpulkan bahwa sebutan Sayyid dan Syarif adalah sebutan untuk zuriat Nabi yang di luar Indonesia, sedangkan sebutan Habib adalah khusus untuk zuriat Nabi yang ada di Indonesia. Ini jelas perkataan ngawur yang disampaikan olehnya, karena sebutan Habib adalah sebutan untuk anak cucu Ubaidillah, tidak hanya di Indonesia, tapi disematkan juga untuk anak cucu Ubaidillah di seluruh dunia. Di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, gelar Syarif adalah gelar untuk zuriat Nabi dari jalur Sayyidina Hasan, dan gelar Sayyid adalah gelar untuk zuriat Nabi dari jalur Sayyidina Hussein. Penyebar agama Islam di Nusantara Wali Songo adalah para zuriat Nabi yang bergelar Sayyid dan Syarif, bukan bergelar Habib karena mereka semua bukan anak cucu Ubaidillah. Ahmad Dhani juga mengatakan bahwa zuriat Nabi di Indonesia memang menggunakan gelar Habib itu semenjak adanya Robitoh Alawiyah, dan ia menyebut itu adalah keunikan Indonesia. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang minim literasi, tetapi begitu percaya diri berbicara sesuatu yang tidak pernah ia ketahui. Keunikan Indonesia adalah justru karena zuriat asli Rasulullah tidak menggunakan gelar Sayyid dan Syarifnya, tapi lebih memilih gelar lain sesuai dengan tradisi dan budaya bangsa Nusantara, seperti gelar Kiai, Gus, Tubagus, Tengku, dan sebagainya. Itu dikarenakan zuriat Wali Songo adalah orang-orang yang tawadu, tidak membangga-banggakan nasabnya sebagai keturunan Rasulullah.
Inilah yang harus dipahami oleh seluruh umat Islam bangsa Indonesia, bahwa zuriat Nabi yang harus dimuliakan oleh umat Islam adalah para kiai mereka, para gus mereka, karena merekalah sesungguhnya keturunan Rasulullah, bukan para habib yang hanyalah keturunan seorang Ubaidillah. Ahmad Dhani janganlah ikut berkomentar, apalagi sampai menyalahkan para ulama yang sudah membongkar tidak tersambungnya nasab kaum Habib kepada Rasulullah. Engkau mengomentari Kiai Haji Imaduddin Usman, itu ibarat anak TK yang mengomentari seorang ilmuwan yang sudah pasti komentarmu akan menjadi bahan tertawaan. Akhirnya anak TK itu ya ngomongnya seperti anak TK. Kenapa si Fulan disebut Habib? Karena bapaknya Habib. Kenapa bapaknya Habib? Karena kakeknya Habib. Kenapa kakeknya Habib? Karena semua nenek moyang dan segala macamnya Habib. Makanya jadilah Habib. Kenapa orang disebut atau diberi gelar Habib? Ya, misalnya Habib Rizik misalnya ya. Kenapa bisa mendapatkan gelar Habib? Karena Habib Rizik itu bapaknya juga Habib. Jadi Habib Rizik berhak mendapatkan gelar Habib karena bapaknya Habib. Kenapa bapaknya Habib Rizik itu gelar juga Habib? Karena bapaknya juga Habib juga. Karena bapaknya juga Habib juga. Kenapa di zamannya Pak Harto, di zaman Gus Dur, di zaman Megawati, zaman Habibie ya, bahkan zaman SBY itu nggak pernah ada yang berani menggugat soal ini. Berani banget ngomong gitu menurut saya. Saya sendiri nggak punya kekuatan, nggak punya keberanian ngomong begitu. Di awal video udah framing masyarakat yang menolak keturunan Nabi Muhammad SAW yang di Indonesia dikenal dengan Habib. Mana siapa masyarakat yang menolak keturunan baginda Nabi? Hei Dhani, nggak ada masyarakat yang menolak keturunan baginda Nabi, nggak ada. Bahwa kemudian ada sekelompok masyarakat, ada masyarakat yang sedang meneliti keabsahan orang yang mengaku keturunan baginda Nabi, itu iya ada. Dari narasi yang ia lontarkan, kenapa di zaman Soeharto hingga zaman SBY tidak ada yang berani menggugat nasab kaum Habib dan baru zaman ini ada orang yang berani menggugatnya? Maka kita bisa melihat sesungguhnya dia hanya ingin menggiring opini masyarakat bahwa rezim Presiden Jokowi lah yang menjadi penyebabnya. Jika itu yang menjadi tujuan Ahmad Dhani, yaitu menyerang Presiden Jokowi dengan menggiring narasi bahwa presidenlah dalang dari semua ini, maka kita ingin mengatakan, dalam hal ini justru kita sangat kecewa terhadap pemerintah yang selama ini hanya diam tidak bersuara atau sama sekali tidak berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini semua. Kita pun sangat kecewa kepada pemerintah karena pemerintah membiarkan penyesatan sejarah, pemalsuan terhadap nasab leluhur bangsa, dan itu semua dilakukan oleh kaum Habib yang salah satu tokoh utamanya adalah orang dekat pemerintah. Kita tahu tujuanmu Ahmad Dhani. Sakit hatimu terhadap Presiden Jokowi yang mengalahkan bosmu dalam pemilu sebanyak 2 kali. Hingga saat ini tidak bisa engkau menerima dengan lapang dada meskipun bosmu itu sudah menjadi bagian dari pemerintah. Polemik nasab kaum Habib yang terbukti tidak tersambung kepada baginda Nabi sama sekali tidak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi. Kita semua justru sangat kecewa terhadap pemerintah yang tidak mau turun tangan untuk membuktikan secara hukum yang sah apakah kaum Habib terbukti atau tidak sebagai keturunan Rasulullah.